ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat yang ke-10, yaitu masih membahas tentang keutamaan puasa. Qala Syekhuna Radman Al-Hubayshi hafizahullah, as-salisah fathu abwabil jannah wa ghalqu abwabin nar, dibukanya pintu-pintu surga dan dikuncinya pintu-pintu neraka. Wa tasfidus syayatin, dan dibelenggunya para setan. 5 rawahul Bukhari. Di sini ditulis bi raqam as-sabi' wa sab'in ba'dal mi'atain wa salasati alaf. Bukhari nomor yang ke 3277. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah. Apabila Ramadan telah masuk, yaitu masuk di dalam kehidupan kita, bulan Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga ditutup. Pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka, pintu jahannam ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Tayyib. Dan ini jelas sahih. Demikian pula riwayat Imam Tirmidzi itu sahih, yaitu apa? Riwayat dari jalur Abu Bakar ibnu Ayyash dari A'mas dari Abi Shalih dari Abi Hurairah. Ini juga sahih dan isinya itu lebih lengkap. Asyayatin wa maradatul jin, para setan dan jin-jin yang suka membangkang itu dibelenggu, walaupun mungkin tidak sampai menjadi setan, tapi jin-jin yang membangkang itu juga apa? Dibelenggu. Tayyib. Riwayat Imam Tirmidzi itu lebih lengkap dalam masalah ini dan sanadnya sahih. Tayyib. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi juga disebutkan apa? Ada penyeru yang mengatakan ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aqsir. Ada yang berseru, wahai orang yang ingin berbuat kebaikan, majulah. Wahai orang yang mencari keburukan, kurangilah atau hentikanlah. Kemudian Rasulullah mengatakan walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki orang-orang atau para hamba sahaya yang dimerdekakan dari neraka, wa dzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Jadi riwayat Tirmidzi lebih lengkap tentang keutamaan tersebut dan sanadnya sahih juga. Qala al-Utsaimin rahimahullah fi majalisi syahri Ramadan, wa innama tufattahu abwabul jannah. Syekh Utsaimin mengatakan dalam syarah majelis bulan Ramadan, hanyalah pintu-pintu surga itu dibuka fi hadas syahr, pada bulan ini, likasratil a'mali sholihah, karena banyaknya amal-amal solih, wa targhiban lil amilin, dan dalam rangka menambahkan minat orang-orang yang beramal. Wa tughallaqu abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu dikunci. Kenapa? Liqillatil ma'asi min ahlil iman, karena sedikitnya maksiat-maksiat dari ahli iman. Wa tusaffatu syayatin, ini yang riwayat Tirmidzi, sufidati syayatin. Kalau riwayat Bukhari tadi apa? Sulsilat, dirantai. Intinya sama aja.
dan syaitan-syaitan dirantai, dibelenggu, fa tughallu, mereka diikat, fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi fi ghairihi, maka para setan tidak bebas untuk melakukan perkara-perkara yang mana di bulan lain mereka bebas menjalankannya. Tetap gangguan setan itu ada, tetapi tidak sebebas gangguan-gangguan pada bulan selain Ramadan. Makanya Imam Ahmad ditanya, kenapa pada waktu bulan Ramadan saya lihat masih ada orang-orang yang gila, bukankah setan itu dibelenggu? Maka Imam Ahmad mengatakan memang Allah Ta'ala sudah membelenggu mereka, tapi bukan berarti mereka sama sekali tidak mampu mengganggu. Karena gangguan terkadang bukan hanya dari tangan dan kaki, terkadang juga dari mulut, dari bisikan-bisikan, dari sihir-sihir mereka, karena setan juga menyihir. Makanya jangan dengan sebab ini Ramadan lalu kita lupa berzikir, zikir pagi dan petang, lupa membaca ayat kursi, lupa membaca bismillah ketika masuk rumah, tidak membaca bismillah ketika makan dan sebagainya. Jadi tetap kita harus membentengi diri dengan zikir-zikir. Karena setan walaupun sudah dibelenggu, sudah diikat, tapi gangguan dia bukan hanya muncul dari tangan dan kaki, masih mungkin muncul dari mulut, dari sihir-sihirnya, dari bisikan dan sebagainya. Namun tetap di bulan Ramadan mereka tidak sebebas di bulan-bulan yang lain. Tayyib. Makanya memang gangguannya sangat mengecil. Bukan berarti tidak ada, namun sangat mengecil. Kita betul-betul dibantu oleh Allah untuk beribadah dengan sangat bebas. Tayyib. Kemudian ar-rabi'ah, keutamaan yang keempat dari bulan puasa ini, annahu min asbabi dukhulil jannah, bahwasanya puasa itu termasuk sebab masuk ke dalam surga. Lima fi sahihaini min hadis Sahal radhiyallahu an, berdasarkan hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, sesungguhnya di dalam surga ada pintu yang dinamakan dengan Rayyan, wazan fa'lan. Roy itu adalah kesegaran setelah dahaga, setelah haus. Rayyan ini sebagai bentuk penyangatan, yaitu sangat segar, selamat dari kehausan. Padahal di padang mahsyar orang-orang sangat kehausan. Demikian pula di dalam neraka, orang-orang yang sempat masuk neraka, naudzubillah, jelas mereka kehausan. Tapi orang-orang yang rajin berpuasa, maka mereka diberi keutamaan khusus, yaitu diberi kesegaran, entah seperti apa minuman di dalam surga tersebut, surga yang lewat babur Rayyan itu. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu itu pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain ahli puasa yang masuk dari pintu itu. Yuqal, dikatakan, aina shaimun, ditanya siapakah, di manakah orang-orang yang berpuasa. Fayaqumun, lalu orang-orang yang puasa pun bangkit. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk ke dalam surga satu orang pun melalui pintu tadi selain mereka. Fa idza dakhalu ughliq, tatkala kemudian apabila mereka sudah masuk ke dalam pintu itu pun dikunci, orang yang lain tak boleh masuk. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu. Ini dalam satu hadis disebutkan sampai 3 kali. Bahwasanya tidak ada yang mampu masuk melalui pintu istimewa itu kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Baik. Para ulama mengatakan kalau kita puasa Ramadan dengan rajin, dengan amalan yang diterima, bukan puasa yang rusak, maka dia juga termasuk ahli puasa, diizinkan masuk lewat pintu itu. Kalau ingin melengkapi dengan puasa sunnah tentunya bagus sekali. Nanti ada 6 hari puasa di bulan Syawal. Demikian pula ada puasa tanggal 10 Muharram, ada puasa tanggal berapa lagi, 9 Dzulhijjah dan semacam itu.
tambahan-tambahan yang membantu untuk melengkapi puasa kita yang barangkali ada kekurangannya di bulan Ramadan. Baik. Qala al-Hafidz fil Fath syarha hadis Sahal al-Madhkur, dalam Fathul Bari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam menjelaskan hadis Sahal tersebut menukilkan qala al-Qurtubi, menukilkan ucapan al-Qurtubi. Dohirnya Qurtubi ini adalah Ahmad al-Qurtubi yang mengarang kitab Al-Mufhim, karena Ibnu Hajar sering menukilkan dari Al-Qurtubi yang ini, bukan Qurtubi pengarang tafsir. Kalau yang pengarang tafsir namanya Muhammad Al-Qurtubi Al-Ansari. Uktufiya bi dzikrir rai anis syab, dicukupkan dengan menyebutkan roy, yaitu apa? Kesegaran setelah dahaga, dari syab, yaitu apa? Rasa kenyang. Kenapa Rasul tidak menyebutkan masalah kenyang dari kelaparan, tapi apa? Kesegaran dari dahaga, li'annahu yadullu alaih, karena memang ini pun akan menunjukkan kepada yang itu. Min haitsu annahu yastalzimuh, karena kalau orang sudah betul-betul segar, hilang dahaganya, ini mengharuskan dia juga mendapatkan kekenyangan, hilang rasa laparnya. Kalau dibalik, maka terkadang orang hilang rasa lapar namun kehausannya masih amat sangat. Orang yang makan seenak apapun tetap dia perlu minum. Sementara orang yang minum dengan minuman yang sangat sedap, maka boleh jadi dia akan merasa mendapatkan kekenyangan. Nah, makanya yang diutamakan adalah masalah kesegaran, dan itu yang kita rasakan dalam puasa itu menjelang berbuka. Yang lebih kita perlukan, kita merasakan memerlukan adalah masalah apa? Menghilangkan rasa haus, bukan lapar. Lapar nomor 2 biasanya. Qultu, kata Ibnu Hajar, auli kaunihi asyaqqa 'ala shaimi minal ju', atau boleh jadi kenapa hilangnya kehausan itu diutamakan, karena kehausan itu lebih susah, lebih berat bagi orang yang berpuasa daripada kelaparan. Ya, kita lebih memerlukan air minum daripada makanan kalau dalam situasi puasa biasanya. Baik. Wa ghaira dzalika minal fadail, dan ada keutamaan-keutamaan yang lain. Qala hafizahullahu taala al-waqfatus sabi'ah. Nasihat yang ketujuh, al-hassu 'alal karami wal judi fi syahri Ramadan. Dorongan untuk bersikap dermawan, memperbanyak kedermawanan di bulan Ramadan. Baik, amal di setiap hari itu bagus, tapi khusus untuk hari-hari di bulan Ramadan itu pahalanya memang dilipat gandakan. Makanya Rasulullah pun memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Walaupun di bulan lain juga Rasulullah memang rajin sedekah juga. 5 rawahul Bukhari bi raqmis sadis wa Muslim bi raqam as-samin ba'da salasimi'ah wa alfain. Bukhari masih di awal-awal sahihnya, yaitu nomor 6. Kalau Muslim nomor yang 2308. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasulullah SAW itu dulu adalah orang yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan. Jadi dalam segala waktu. Wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan. Dan keadaan beliau yang paling dermawan adalah di bulan Ramadan. Inna Jibril alaihissalam kana yalqahu fi kulli sanah. Sesungguhnya Jibril alaihissalam itu menjumpai Nabi setiap tahun. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, hatta yang salih, sehingga Ramadan itu selesai. Faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Quran kepada Jibril, yaitu apa? Murajaah, mengkaji ulang. Agar apa? Hafalan Rasulullah selalu terjaga. Jibril yang memeriksa. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Apabila Jibril menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad itu lebih dermawan kepada kebaikan daripada angin yang dilepaskan.
Padahal boleh jadi setiap hari itu ada aja angin, ada yang sepoi-sepoi, ada yang sangat laju, sangat kencang dan seterusnya. Namun ketika Rasulullah jumpa dengan Jibril, beliau lebih banyak lagi beramal kebajikan, kedermawanan, lebih dermawan daripada angin yang dilepaskan. Qala Syekh Muhammad ibnu Ali ibni Adam al-Ethiopi rahimahullah, syekhuna yang meninggal pada tahun ini rahimahullah, fi kitabihi al-Bahril Muhaitis Sajjaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Qauluhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Ucapan Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan di dalam kebajikan, ay aksarahum judan, paling banyak kedermawanannya dibanding seluruh umat manusia. Padahal beliau bukanlah orang yang dikatakan kaya, tapi beliau mampu untuk dermawan. Dermawan terkadang dengan harta, terkadang dengan apa? Tenaga, terkadang dengan buah pikiran, terkadang dengan bimbingan, nasihat, pelayanan dan seterusnya. Hada huwal maklum, wasakho sama ya, judan wasakho sama, yaitu kedermawanan. Hada huwal ma'lumu min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang memang telah dikenal dari akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ma su'ila syai'an famana'ah. Karena tidaklah Rasulullah dimintai sesuatu lalu beliau menghalanginya. Hadis Jabir. Selalu apa? Kalau diminta pasti apa? Beliau memberi. Idza kana mimma yasihu badluh, apabila perkara yang dimintakan tadi memang layak untuk diberikan. Adapun ketika Musailimah al-Kadzab yang ingin jadi nabi itu minta kepada Nabi kekuasaan, maka Rasulullah mengatakan, kalaupun engkau meminta potongan ranting ini, aku tidak memberimu. Baik. Kenapa? Karena memang tidak layak orang sejahat itu, sekafir itu diberi kayu atau apa yang nanti boleh ditakwil, oh ini Rasulullah memberi saya tongkat kepemimpinan, bahaya. Maka Rasulullah tidak memberi dia apa-apa. Wa i'ta'uh, dan penyerahan kepadanya, yang kalau memang layak diberikan Rasulullah memberikan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.